Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini, walaupun masih dalam kondisi PPKM ya Bapak dan Ibu, namun tidak menyurutkan niat dan semangat kita semua untuk bisa hadir dan menimba ilmu pada acara pada pagi hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah bergabung dalam acara ngobrol online peningkatan kompetensi. Nah, acara ngopi ini merupakan media untuk peningkatan kompetensi yang dikemas secara online dengan berbagai narasumber dari berbagai bidang. Perkenalkan sebelumnya, saya Siti Dea akan menemani Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua dalam acara ngopi edisi ke-8 ya. Sekarang sudah edisi ke-8 ternyata. Alhamdulillah. Kali ini juga sudah bergabung bersama kita narasumber yang sangat amat keren dan kompeten. Ada Bapak Insinyur Ahmad Zainal Abidin MSc PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Makasih. Dan ada Ibu Lala atau mau dipanggil Mbak aja nih. Mbak Lala atau Ibu Lala. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Amin. Kedua narasumber kita kali ini akan membahas sebuah tema yang selalu menjadi isu strategis, terutama di perkotaan metropolitan seperti Kota Cirebon ini, yaitu terkait sampah atau pengelolaan persampahan. Nah, berdasarkan data dari Kementerian KLHK pada tahun 2020, total produksi sampah nasional sekitar 67,8 juta ton per tahun, yang artinya setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per harinya, sangat amat banyak ya. Dan di Kota Cirebon sendiri sampah yang dihasilkan mencapai kurang lebih 150.000 ton per tahun. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu pembahasan yang akan sangat menarik Bapak dan Ibu, di mana dalam jangka panjang isu persampahan ini nantinya akan meluas berkembang menjadi berpengaruh ke dalam berbagai macam aspek, terutama ke dalam aspek lingkungan, dan nantinya juga akan berpengaruh ke dalam isu yang sekarang lagi happening banget nih, yaitu perubahan iklim atau climate change. Nah, oleh karena itu senang sekali kedua narasumber kita kali ini akan membahas terkait hal tersebut, bagaimana sampah yang bagi sebagian orang sudah tidak berguna lagi ternyata masih dapat bermanfaat dan bahkan menghasilkan nilai ekonomis gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari kedua narasumber, saya mau menyapa dulu Bapak Kaban saya tercinta. Ini ada Bapak Iing Daiman. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenannya Bapak Iing untuk memberikan opening speech pada pagi hari ini. Kepada Bapak Iing, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dea, mohon audio saya cukup jelas terdengar? Terdengar, Jelas. Pak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk yang edisi ke-8 ya. Ini mobil Husul, terima kasih. Salam kenal Pak Zainal Abidin nih, luar biasa dari Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran. Nah, saya sendiri ini Pak belum ada gambar ada seperti apa nih, nanti juga mohon ini kan. Yang terhormat, yang saya banggakan Mbak Lala ini dari Kita Jaya Farm. Beliau anak muda yang bagi saya ya salah satu potensi kami di Kota Cirebon untuk ikut serta berkontribusi membangun Kota Cirebon melalui media Magot. Yang berikutnya yang terhormat Mbak Maria dari CRIC nih, saya lihat di partisipan ada The Climate Resilient and Inclusive Cities. Terima kasih Mbak Maria dari CRIC. Pak Zainal, perlu kami sampaikan, kami terpilih dengan 10 kota seluruh Indonesia untuk pilot project CRIC, Pak. Pembangunan berketahanan iklim yang fokus di waste management. Juga Pak Anwar dari CRIC dan teman-teman dari perguruan tinggi, termasuk dari masyarakatnya ada pengelola bank sampah. Mudah-mudahan terus bisa bergabung partisipannya karena kita menyadari betul mengenai sampah itu sesuatu yang memang apa ya, suara
Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas ya. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kami, Bapak Ibu sekalian, untuk sama-sama transfer of knowledge, bagaimana kita sharing session melalui pelibatan dengan beberapa pakar dari perguruan tinggi. Pak Jainal, perlu kami sampaikan, alhamdulillah ini bagi kami sangat membanggakan. Kami 2 minggu yang lalu, alhamdulillah ada teman dari dari Lampung ya, kalau tidak Politeknik ini, termasuk dari Malang, dari Unpad, dari perguruan tinggi yang ada di Cirebon, seluruhnya bergabung berkolaborasi. Ini bagian dari ikhtiar kita semua, bukan ini hajat BP4 atau Bapeda. Tentunya kami hanya mencoba memfasilitasi supaya kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana mengajak kota Cirebon ini menjadi lebih baik. Saya teringat salah satu teman saya dari komunitas Jaga Kali. Jaga kali, niscaya kali menjaga kalian. Filosofinya kurang lebih seperti itu. Itu Pak Jainal. Di sana mereka membuat salah satu catatan, walaupun bagi saya menggelitik. Buanglah sampah pada otakmu. Jadi saya berpikirnya ini sampah dibuang ke TPS masih ada aja, ke TPA ada saja, diolah masih ada saja, dalam artian problemnya ya. Ini kan, jadi ternyata coba kita buang sampah ke otakmu. Mudah-mudahan ini bagian dari, mohon maaf saya bukan, ini hanya menginterpretasikan saja ya, mendefinisi operasional saja. Mudah-mudahan ketika sampah ini dikelola dengan baik, setidaknya Pak Jainal bisa berbagi ilmu, Mbak Lala juga sampaikan apa yang perlu disampaikan, dan teman-teman manfaatkan forum ini untuk diskusi, sharing session. Tema kita menurut saya sangat menarik, dan mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus selalu memajukan kota Cirebon ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dea, moderator yang keren, para narasumber, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf nih, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi apresiasi yang tinggi-tingginya. Mbak Lala, jaga semangat. Magotnya suruh istirahat dulu sebentar sambil ngobrol-ngobrol. Mbak Lala memang pakai masker karena di sekitarnya juga bergaul dengan magot, dengan lain-lain. Nggak apa-apa, yang penting ilmunya tersampaikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iing Daiman. Untuk acara pagi hari ini kita akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari kedua narasumber, masing-masing diberikan waktu sekitar 20 menit. Dan kemudian sesi kedua adalah sesi diskusi, yang mana nanti para partisipan dapat bertanya kepada kedua narasumber kita, nanti bisa saat sesi tanya jawab, atau mungkin apabila ingin langsung bertanya bisa menuliskannya di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Nah, langsung saja, tidak berlama-lama lagi, untuk narasumber pertama kita ada Bapak Insinyur Ahmad Zainal Abidin, MSc, PhD. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran Program Studi Teknik Kimia FTI ITB, apa ya? Ya, betul. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman di bidang teknik kimia atau chemical engineering, polymer science and technology, dan polymer engineering. Bapak Jainal akan memaparkan topik terkait bagaimana membangun kota Cirebon dengan sampah. Nah, pembahasan yang akan sangat menarik. Kepada Bapak Zainal, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dea. Yang terhormat Pak Iing, salam kenal juga ya. Saya dari RRC juga Pak, Republik Rakyat Cirebon. Cirebon juga ya Pak, Wong Cirebon juga. Wong Cirebon. Terima kasih. Saya dulu di kampung, di Ciwaringin, di Gintung. Dulu nama desanya Gintung Kidul, sekarang rubah jadi Gintung Ranjang. Jadi dari kecil hidup di kampung. Nah, istri saya orang situ, orang Celangsang Kapetakan, Gunung Jati ya, daerah itu. Jadi ya Cirebon memang kampung halaman. Jadi saya merasa terpanggil juga untuk sharing ya.
Ini di layar apa sudah terlihat slide-nya? Sudah Bapak, Pak. tapi kecil. Kecil ya. Iya, betul. Nah, saya mau minta tolong ke anak saya. Bentar. Udah. Apa mau dari kami saja yang menayangkannya, Pak? Oh, boleh kalau gitu. Boleh. Ah. Ya, siap. Mas Firman. Tapi sebentar. Aisyah, minta tolong Sah. Siapin aja, siapin dulu. Ini sebentar. Ini ini anunya kecil. Nah, bisa gede? Iya, betul. Sudah, Pak. Oke. Ya, makasih Sah. Baik, Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati. Ya saya senang di Cirebon ada acara ngobrol online peningkatan kompetensi. Mudah-mudahan ini berdampak bagus ya untuk Cirebon menjadi kota yang lebih maju. Saya sengaja membawakan topik ini, membangun kota Cirebon dengan sampah. Bagi kebanyakan orang, tentu judul ini aneh, karena secara umum orang merasakannya sampah itu beban. Sedangkan di sini membangun dengan sampah yang umumnya dirasakan beban, tapi di sini akan dijadikan modal pembangunan. Bagaimana merubah dari beban menjadi modal pembangunan. Nah, teknologi Masaro ITB ini bisa melakukan itu. Dan saya mau sharing di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pada slide pembuka ini ada gambar bangunan yang ini, Bapak Ibu semuanya, yang ini ya. Ini desain industri pengolahan sampah di Wonosobo yang kami rencananya bangun tahun ini. Sebelumnya sudah kami bangun dengan dana CSR di Indramayu. Itu CSR dari BUMN. Kemudian yang kedua itu kami bangun di Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Itu dengan dana dari Dow Chemical International Amerika Serikat. Dan yang ketiga itu di Cilegon dari dana perusahaan industri petrokimia terbesar di Indonesia, Chandra Asri. Jadi waktu yang pertama cuma 1,3 miliar, yang kedua itu 2,5 miliar dana dari Amerika, yang ketiga itu 3,5 miliar dari Chandra Asri. Selalu meningkat ya. Dan sekarang ini yang di Wonosobo rencananya dengan dana 4 miliar. Bisa bisa untuk mengolah sampah satu Cirebon lah ya. Kalau lihat angkanya di Cirebon sehari kira-kira 13 ton ya. Saya kira cukup yang kami desain di Wonosobo ini untuk mengolah sampah Cirebon. Ini sifatnya industri, jadi berbeda sama pemandangan umum yang TPS itu kotor, kumuh, bau, berpenyakit. Tapi kalau lihat di industri pengolahan sampah ini bersih, nyaman, ya. Pak Mang Odet itu wali kota Bandung, pernah berkunjung ke yang di Cilegon, ngobrol di tempat pengolahan sampah ini 4 jam dengan kami, ya. Dan beliau ingin di Bandung ada segera, sehingga tahun ini saya mulai Agustus ini membenahi 4 lokasi di kota Bandung. Yang pertama itu di Babakan Sari, kemudian Ciwastra, kemudian ada lagi dekat Cicahem ke atas, dan satu lagi itu di Dago.
Oke, jadi nanti ada 141 kelurahan di Bandung rencana akan dimasyarakatkan. Jadi kelebihan dari Masaro ini, pertama bisa mengolah sampah 100% seluruhnya. Dan menjadi produk 100% juga. Nggak ada yang perlu dibawa ke TPA. Dan harga produknya itu tinggi sekali. Bahkan 1 kilo sampah bisa menjadi 1 gram emas. Itu makanya dari beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Ya mudah-mudahan Kota Cirebon bergetar, lalu bisa berinteraksi dengan teknologi ITB ini. Ya. Ini teknologi ini baru di Indonesia, baru juga di dunia. Ya. Jadi asli miliknya orang Cirebon lah, kira-kira gitu. Dengan Pak Teja memang atas nama ITB karena saya berada di ITB. Ya. Bagaimana industri ini mengolah sampah? Nanti produknya seperti yang di botol ini, Pak. Jadi ada poci pupuk cair istimewa, ada koci konsentrat pakan, bukan koci kue Cirebon ya, koci konsentrat pakan organik cair istimewa. Ini 1 liter sekarang tuh 80.000. Dulu saya pernah waktu saya jual pertama itu 200.000. Lalu saya ditanya oleh teman-teman di Dewan Riset Nasional, Pak Janan ini mau memperkaya diri atau mau membantu petani? Lalu saya jawab, saya mau bantu petani. Sehingga harganya secara berkala saya turunkan dari 200 ke 135, 135 ke 80, dan sekarang sudah bisa lebih turun lagi. Ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, apa manfaat dari ini? Ini 1 kilo sampah itu bisa memupuk sawah padi itu dengan 1 hektar. Jadi 1 kilo sampah itu bisa kami jadikan pupuk, lalu pupuknya bisa untuk memupuk padi 1 hektar. Dari awal sampai panen tanpa perlu pupuk yang lain, bahkan obat-obatan yang lain. Jadi beban petani untuk biaya pupuk dan obat-obatan bisa drop tinggi sekali, ya sampai di atas 50%. Bahkan ada yang sampai 80 dan 90%. Saya kira signifikan kesejahteraan bisa dicapai. Dan kalau untuk di kota bisa dilakukan gerakan LBHP, lingkungan bersih, hijau dan produktif dengan polybag farming. Sehingga kota yang tadinya gersang bisa jadi hijau, dan kota yang tadinya itu miskin tanaman akan banyak tanamannya di rumah-rumah semuanya. Bisa sayuran, bisa buah-buahan dan sebagainya. Sampahnya habis di rumah dengan gerakan LBHP Masaro, lingkungan bersih, hijau dan produktif. Ya, itu bisa untuk ketahanan pangan juga. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini bisa juga untuk pakan seperti sapi, ikan, kambing, bebek, ayam dan seterusnya. Jadi kita kalau orang ribut WTE, waste to energy ya. Kalau Masaro ITB ini WTA, waste to agriculture. Kalau WTE ribut dengan investasi yang gede dan iurannya yang gede. Kalau WTA ini investasi rendah dan bisa tanpa iuran. Oke, jadi makanya saya ingin membangun kota Cirebon dengan sampah. Ya. Yang lainnya bisa ada bensin, bisa ada kompos. Ya. Kita lihat di sini, menurut catatan dari data Cirebon Kota Go ID, ya, ada 150 ton sampah per tahun. Jadi sedikit ya. Per bulannya cuma 13 ton. 13.000 ya ton. Oke, nggak terlalu banyak ya. Bandung 1.700 ya.
Jakarta 7.000. Ya, oke. Menurut saya ini relatif mudah untuk ditangani di Cirebon. Jadi ada yang diangkut, tapi masih ada juga yang dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai, dan lain-lain. Nah, kalau dalam pemahaman saya, sampah itu dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Cuman sampahnya harus dipilah. Jadi sampah yang tercampur itu beban, tapi sampah yang terpilah itu jadi aset. Jadi tadi sudah ditayangkan di video pengantar ya, di sini sudah dilakukan yang pemilahan ya, mudah-mudahan sukses. Cuman pemilahan itu karena tidak tahu bagaimana mengolahnya, akhirnya dicampur lagi. Jadi harus konsisten antara teknologi yang diterapkan dengan proses pemilahan yang harus dilakukan. Kalau nggak konsisten, jadi sia-sia. Banyak yang sudah dipilah, lalu dicampur lagi. Karena nggak ada lanjutannya. Jadi kalau Masaro ini dipilah dan pemilahan lanjut dengan pengolahan teknologinya, lalu menjadi nol semua sampahnya karena bisa terolah seluruhnya. Nah, oke, kita kalau problem sampah sih saya kira sudah jelas lah. Saya nggak perlu antarkan di sini ya. Jadi kalau pola yang lama itu sampah itu sumber dimasukkan ke tong sampah gitu, lalu ke TPS, lalu diangkut ke TPA. Mungkin Cirebon juga sebagian besarnya masih seperti ini ya, walaupun tadi ada yang lain-lain diceritakan juga. Dan ini secara nasional baru menyelesaikan 36% sampah. Jadi masih banyak menurut data yang disampaikan oleh Profesor Henry, masih banyak sampah yang tidak tertangani ke TPA. Nah sekarang masalahnya kan TPA makin penuh, lalu mencari yang baru juga susah, sehingga susah diharapkan untuk menyelesaikan masalah sampah ke depan. Harus ada cara baru untuk mengatasi masalah tersebut. Cara ini walaupun dulu ITB termasuk yang mempelopori dari tahun 80-an konsep itu, tapi saya sebagai penerus di ITB rasanya sudah nggak akan mungkin bisa mengatasi masalah ke depan. Saya harus ada disruptive system dan disruptive teknologi yang harus diantarkan untuk mengatasinya. Dan saya datang di sini untuk mengantarkan Masaro sebagai disruptive system dan disruptive teknologi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah sampah. Baik, bagaimana Masaro itu berperan? Jadi Masaro itu merubah paradigma. Sampah dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi tinggi, tapi harus dipilah dari awal. Ya. Kalau yang tadi model kumpul angkut buang, itu hasilnya cost center. Ya, hasilnya cost center. Tapi kalau pilah, angkut, proses, nanti hasilnya dijual, itu bisa profit center. Dan profitnya nggak sedikit ya, nggak sedikit. Jadi Masaro ITB ini dapat membuat Cirebon zero waste city, insya Allah ya, dan juga mengubah sampah dari yang tadinya beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Ya BP4D saya kira perlu melirik yang seperti ini, mudah-mudahan bisa nyambung ya, apalagi sama orang Cirebon ya. Bisa bicara dari hati ke hati. Oke, saya kira ini pertama yang harus diajarkan itu adalah pemilahan sampah. Sebab kalau memilah sudah di tempat penampungan akhir, kosnya tinggi, kotor, menjijikkan, dan pemanfaatannya jadi lebih susah. Tapi kalau diajarkan dari rumah untuk dilakukan pemilahan, akan mudah. Orang dengan kata memilah dari rumah, pikirannya itu ngorek-ngorek sampah. Padahal bukan.
Jadi di rumah ada katakan 5 macam wadah. Nanti kalau mau membuang kayu, tisu, kertas, bak kertas yang tidak didaur ulang, pempes, pembalut, kain bekas, karpet, tas bekas, batu bekas, lah masuk ke waste to energy, ya, yang sampel ini, atau nanti jadi sampah bakar, ya, bakar. Kalau misalnya ada plastik yang tidak diambil pemulung, ya kita campurkan jadi satu di sini, plastik non daur ulang, ya. Yang kemudian ada barang-barang lain yang biasa diambil oleh pemulung, kita jadikan satu juga. Lalu ada lagi sampah yang membusuk itu saya bagi dua, ada yang mudah membusuk, sama ada yang sulit membusuk. Nah, yang mudah membusuk ini bisa jadi makanan maggot. Kalau yang susah membusuk, ya nggak bisa. Maggot makan yang berserat aja nggak bisa. Jadi maggot itu belum bisa menyelesaikan seluruh sampah, bahkan sampah organik pun juga belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Jadi ini kalau presentasinya itu di Bandung ya, ini data. Untuk sampah yang membusuk mudah dan susah ini sekitar 50%. Data terakhir sih sekitar 48%. Ya. Sebelumnya di atas 50, bahkan ada yang melaporkan sampai 70%. Kemudian sampah daur ulang itu hanya sekitar 15%. Nah, inilah yang diperebutkan oleh pemulung, oleh bank sampah. Di Surabaya itu ada dokter bayar pakai sampah. Ya maksudnya sampah daur ulang ini. Ada bus kota bayar pakai sampah. Maksudnya sampah daur ulang ini. Yang jumlahnya kalau di total itu sekitar 15%. Jadi betapapun banyaknya institusi yang terlibat, hanya mengumpulkan 15% sampah. Ini jangan salah paham. Ya. Jadi yang 85%-nya masih tidak tertangani. Yang merah, yang abu-abu, yang hijau nggak tertangani. Maggot bisa menangani sebagian dari sampah yang mudah membusuk. Oke, nah jadi sampah daur ulang yang diambil oleh pemulung. Nah, kalau saat ini sampah yang berharga, yang dianggap berharga oleh orang adalah sampah 03 ini. Dicari dari pagi sampai pagi lagi oleh pemulung. Kayak di tempat kompleks saya aja, 1 jam taruh di depan rumah itu udah ada yang ambil. Jadi luar biasa, pemulung aktif sekali. Ya. Tapi itu kontribusinya kalau diselesaikan total saja, menurut komposisi sampah Bandung, hanya 15%. So what we are going to do with the 85% of the waste, ya. Nah itu yang belum bisa, ya. Jadi sampah 01, 02 dibuang ke TPA, sampah 04 dan 05 juga masih kebanyakan dibuang ke TPA, ya. Dan inilah yang dibantu oleh ITB dengan teknologi Masaro untuk mengenolkan semuanya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau secara global ada sampah organik dan anorganik, sebenarnya saya nggak begitu sreg dengan istilah ini, cuman karena sudah banyak dimasyarakatkan, saya gunakan di sini untuk memudahkan komunikasi. Sebagai ahli plastik, saya itu nggak suka bahwa plastik dikategorikan sebagai anorganik. Karena plastik itu molekulnya adalah hidrokarbon. Jadi itu organik 100%. Nah, hanya orang yang tidak sekolah saja yang menggolakkan, yang mengistilahkan plastik itu adalah bahan anorganik. Itu nggak sekolah itu. Dan saya sebenarnya tidak mau untuk terjerumus ke situ, namun takut kurang komunikatif dengan kebanyakan orang. Jadi saya gunakan tapi dengan catatan, ya. Oke, jadi di sini katakanlah sampah yang membusuk dan tidak membusuk gitu ya. Yang dimaksud organik ini sampah yang dapat membusuk, biodegradable.
Dan sampah anorganik itu maksudnya adalah sampah yang non biodegradable. Ya. Oke, jadi ITB itu membangun namanya IPSA, instalasi pengolahan sampah anorganik, dan ada IPPO, instalasi pengolahan pupuk dan pakan organik. Jadi kita punya paten di situ, ya, yang atas yang merah, punya paten juga untuk yang bawah, ya, untuk menyelesaikan sampah yang di situ. Jadi kalau yang biru sampah 03 itu sudah diselesaikan sama pemulung, habis, oke, jadi uang semuanya. Nah, sekarang sampah yang merah sama yang bawah ini bagaimana? Nah, di situ teknologi Masal ITB berkontribusi untuk mengenolkan, untuk merubah yang sekarang dibuang ke TPA, diproses semuanya, dan hasilnya nanti ada pestisida organik, ada BBM, ada pengawet kayu anti rayap, dan ada media tanam. Tidak ada yang perlu dibuang ke TPA. Kemudian yang di bawah juga ada yang sulit membusuk sama mudah membusuk. Nah, dulu kami memproduksi POCI, pupuk organik cair istimewa, dan KOCI, konsentrat organik cair istimewa. Ini yang istimewa. Tapi sekarang kami sudah bisa menciptakan juga kompos Masaro. Membuat kompos ini semudah membuat peyem, membuat tape kalau di Cirebon. Jadi bersih, cepat, tidak berbelatung, tidak beruget-uget ya, tidak juga bau ya. Jadi ini beda sekali dengan kompos yang sekarang dilihat, ya lama, ya tedious job ya, ya kotor. Ya kira-kira gitulah banyak ya. Jadi nanti dengan proses pengomposan Masaro ini bersih, cepat ya, semudah membuat peyem. Kayak peyem di Kuningan tuh ada dimasukkan ke ember-ember ya. Jadi kira-kira nanti seperti itu, mudah sekali dan bersih dan cepat ya, tidak perlu ribet ya. Dimasukkan ke wadah karung ya, langsung bisa dibawa ke bisa matang di kebun ya. Jadi kira-kira semudah itulah membuatnya ya. Dengan teknologi TB. Nah, jadi semua sampah itu terolah menjadi produk yang berharga ya, dan tidak ada yang dibuang ke TPS ataupun TPA. Jadi zero waste dan circular economy ya. Oke, kalau pembagian 5 itu terlalu susah, maka gunakan pembagian dengan dibagi 3 saja. Yaitu ada sampah 01, sampah 02, dan sampah 03. Sampah 01 dan sampah 03 ini ditaruh di dapur. Wadahnya ditaruh di dapur, ada 2 wadah. Nah, sampah yang 02, yang sampah daur ulang ini, ditaruh di depan, yang tanpa dibuang pun ada yang ngambil ya di depan. Dengan begitu di dapur kalau tengok ke kanan akan ditemui wadah sampah yang untuk sampah yang bisa membusuk, dan tengok ke kiri ditemui wadah sampah yang untuk dibakar. Dengan cara begini bukan memilah sampah sebenarnya, membuang sampah pada tempatnya. Diedukasi, dihasilkan video lah, lalu dikirim ke seluruh warga Cirebon untuk bagaimana mengedukasi memilah membuang sampah pada tempatnya di rumah. Dan nanti pengambilannya juga sepira. Dengan cara seperti itu nanti bisa ini ya, bisa seperti ini. Suaranya bisa didengar? Bisa, Pak. Tidak terdengar, Pak, suaranya. Nggak terdengar? Waduh, ini harus share suara juga ya. Jadi ini unit yang di Babakan Ciwaringin Cirebon.
yang bisa menghasilkan BBM. Oh, Pak, maaf, untuk di unmute dulu, Pak. Suaranya tidak terdengar karena di mute, Pak Ahmad Zainal. Suaranya ke mute, Pak. Aduh, saya ulangi ya. Halo, kedengaran? Dengar, Pak. Baik, ini ada di Babakan Ciwaringin Cirebon, bisa menghasilkan BBM, bisa menghasilkan juga pestisida organik. Ya, dulu hanya kita pakai di Madrasah Aliyah Negeri, jadi pengolahan sampahnya itu di ruangan satu kelas, ya di sana. Sebelahnya kelas, sebelahnya pengolahan sampah, sebelahnya lagi kantin. Jadi nggak ada yang terganggu, ya. Tiap hari habis. Sebelumnya di Madrasah Aliyah Negeri ini membuang sampah ke TPA 2 truk seminggu. Sekarang 0 truk, sudah 2,5 tahun. Ya. Nah, mulai tahun ini kami memperlebar, bukan cuma di satu sekolah, tapi untuk seluruh desa Babakan Ciwaringin Cirebon, yaitu dengan platform Babakan Desa Zero Waste. Ya. Ini suaranya terdengar? Halo, suara kita terdengar? Terdengar, Pak, terdengar. Oke, ya. Jadi, oke. Jadi yang ruangan yang kecil ini bisa 1 jam itu 8 meter kubik. Sehingga sehari itu kalau 10 jam berarti 80 meter kubik. Ini produknya seperti ini, seperti gambar ini, ya. Oke. Ya, jadi sampah yang membusuk itu diproses dengan cara seperti ini. Baik, karena suaranya nggak kedengaran, jadi saya ini alat-alat yang kami foto dari alat kami yang di Cilegon, ya. Ya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Yang ini yang unit yang ada di Babakan Ciwaringin Cirebon. Sebenarnya bukan cuma untuk desa Babakan, tapi bisa untuk 3 desa yang lainnya juga, karena cukup besar kemampuannya. Ini di sana ada 2 silinder, jadi 1 jam itu bisa mengolah 16 meter kubik sampah. Ya. Di sini ada dihasilkan BBM, tapi dihasilkan juga produk-produk lain, pestisida organik, dan juga pengawet kayu anti rayap. Ya. Dengan begitu, 0. Bapak punten, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh, iya. Terima kasih. Baik, ini adalah sampah organiknya dijadikan pupuk dan sebagian lagi dijadikan kompos. Ini sampah yang lainnya. Ini produk-produk Masaro, ya. Jadi nanti bisa ini. Jadi kalau ini diaplikasikan maka seluruh sampah bisa dinolkan, dan salah satu pemanfaatannya untuk pertanian ini di Indramayu, yang di atas itu pakai produk Masaro, yang di bawah pakai produk pupuk kimia. Yang di bawah kena wereng, yang di atas tidak kena wereng. Sebenarnya ini berdampingan sawahnya. Jadi kalau saya lewat aja bersentuhan satu sama lain. Tapi alhamdulillah
panennya yang semula 5 ton menjadi 8,4 ton. Jadi cukup signifikan sekali. Ini di Sulawesi untuk jagung dan sekarang lagi dilakukan masih di Sulawesi juga dan juga di Sukabumi. Ini tomat yang di Majalengka. Kita lihat hanya dengan menggunakan pupuk yang dari sampah itu sama kotoran hewan. Ini kebun saya sendiri, kebun kopi ya di Bandung. Dan ini lagi dikunjungi oleh kepala dinas dari Kampar, Riau ya. Ini kalau di Cirebon untuk bunga-bungaan ya di kota bagus juga ya. Jadi bisa untuk pemanfaatan itu. Terus untuk peternakan organik, ini kita lihat sapi ada yang tumbuh 2 kilo sehari ya. Luar biasa. Untuk perikanan kayak gini udah murah dengan Masaro, juga pertumbuhan lebih cepat serta warnanya jadi lebih cerah. Ini lele biasanya panen 3 bulan menjadi 2 bulan. Jadi menghemat pakan yang banyak dan kematiannya juga mendekati 0. Ini kita launching sekarang di beberapa daerah kayak di Lampung, dan di Sukabumi, rumah kompos RKM. Jadi punya kelebihan satu cepat, yang kedua itu bersih, mudah, tidak bau, tidak berbelatung. Jadi kayak semudah membuat peyem, membuat plate ya, kira-kira gitu. Nah, jadi dari daun yang seperti ini kita giling lalu menjadi kompos yang seperti itu. Ini terjadi dalam waktu seminggu, ya, tidak perlu diaduk-aduk. Oke, kita lakukan program LBHP, lingkungan bersih, hijau dan produktif. Jadi sampah organik itu bisa juga habis di rumah 100%. Ini yang pernah dilakukan di beberapa tempat. Nanti caranya seperti ini ya, saya singkatkan aja. Ini contoh rumahnya jadi indah, sehingga bagus untuk dilakukan di Bandung. Kita tahun lalu melakukan di 5 tempat, 4 desa dan 1 kelurahan. Ini yang di Desa Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung. Ya. Jadi menjadi hijau ya, bagus. Nah, kita lele juga di tiap rumah. Ini untuk pengentasan kemiskinan. Tidak bau, airnya bahkan tidak perlu diganti karena dengan Masaro itu bisa menghemat air. Ya. Yang lainnya. Kalau di Cirebon ini pertanian nggak ada, maka bisa diekspor ke kabupaten sebelah ya. Dengan begitu kita wujudkan Siul Masaro ini kayak Pertamini, isinya pupuk atau pakan organik. Ya. Ini dulu dikunjungi Kedutaan Besar Amerika yang di Indramayu. Ini 5 kementerian datang waktu peresmian Masaro Industri Pengolahan Sampah Ibu Tien Berseri. Ini yang pertama kali ini ya. Kemudian yang di Babakan Ciwaringin, Cirebon, saya anjurkan sih Kota Cirebon lihat aja ke sini karena sepenuhnya dalam kendali saya sendiri. Ya. Ini yang disponsori oleh Amerika, Dow Chemical International. Ya. Ini yang di Cilegon. Ini bangunan ini hanya 15 meter dari masjid. Nggak ada komplain. Dan dengan tetangga sebelahnya cuma setengah meter. Ya, jadi berbeda sama bayangan TPS dan berbeda juga dengan bayangan TPA. Industri Pengolahan Sampah Masaro. Ya. Nah. Ini yang di Babakan Man. Ya. Jadi semula yang polybag ini tempatnya TPS dulu. Bau, kotor, kalau kita lewat ke situ aja harus dicincing celananya. Sekarang jadi polybag farming. Dan ini kelas yang dijadikan pengolahan sampah, jadi bersih ya. Punten, waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan di sisi diskusi, bagaimana Pak? Bisa, ini penutup. Jadi Masaro itu bisa
merubah sampah semuanya bisa jadi produk, ada pupuk, ada konsentrat pakan, ada media tanam, BBM, pengawet kayu, dan pesticida organik. Ini WTA, Waste to Agriculture. Sehingga Cirebon bisa berkontribusi untuk membantu kabupaten di sekitarnya. Jadi nanti tidak diperlukan TPS dan TPA, tapi perlu IPS, Industri Pengolahan Sampah. Jadi industrial ya. Aplikasi produknya terutama untuk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi di kabupaten, di kota juga ini bisa. Ya. Nah, hasilnya itu lingkungan jadi bersih, sampahnya nol, kemudian pengoperasiannya juga industrial dan profitable, akan menyebabkan kerja, karena yang sampah daur ulang di dalam sistem Masaro itu disodakokan, tidak dijual. Ya, disodakokan. Kemudian bisa mendorong gaya hidup yang sehat dan juga modern ya. Membangkitkan perekonomian masyarakat, terutama di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kita merubah dari cost center menjadi profit center, lalu menyediakan bahan baku juga untuk industri daur ulang sehingga tidak mengganggu yang selama ini sudah berlangsung. Dan insya Allah bisa meningkatkan GDP dari kota Cirebon. Di Riau, Pekanbaru, saya pernah menghitung kalau satu kecamatan itu dirubah dengan ini, bisa menaikkan GDP 20%. Ya. Oke, kira-kira begitu gambaran dari Masaro. Maaf terburu-buru dan telat ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Zainal tentang pembahasannya terkait pengolahan sampah dengan teknologi industri Masaro ITB ya Pak ya. Mengolah sampah 100% dan menjadi produk lagi 100%. Sangat amat menarik pembahasannya yang tadinya dari beban pembangunan menjadi modal pembangunan ya Pak ya. Ya. Hebat. Nah, dan Masaro ITB ini juga merupakan waste to agriculture yang menerapkan produk untuk investasi rendah. Nah, terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin. Selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua sudah hadir Ibu Lala dari Kita Jaya Farm. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, Kita Jaya Farm ini merupakan pihak swasta yang bergerak di bidang pengolahan limbah organik dengan menggunakan teknologi biokonversi BSF atau Magot ya. Kita Jaya Farm ini juga melakukan produksi dengan bahan baku organik diolah dengan prosedur pengelolaan secara organik untuk menghasilkan produk akhir yang juga berupa produk organik, diantaranya tepung magot, dry magot, pellet magot, dan minyak magot. Wah ini menarik sekali nih, saya juga pernah lihat magot tapi nggak tahu nih magot ini sebenarnya apa ya, jadi pembahasannya akan sangat menarik. Ibu Lala akan membahas topik mengenai mengelola sampah organik dengan menggunakan magot. Kepada Ibu Lala dipersilahkan, waktunya 20 menit, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Lala, saya salah satu pihak swasta seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saya domisili di Cirebon. Memang kita main concern-nya di Kita Jaya Farm itu sebenarnya ada asas rasa peduli kondisi lingkungan sih basically-nya. Selain dari profit ya. Karena saya sendiri juga berkecimpung di dunia peternakan dan perikanan. Kalau untuk pertanian mungkin ada yang jauh lebih kompeten lagi nanti. Terus terima kasih untuk Mbak Dea, untuk Bapak kita Pak Indah Iman, Pak Zainal Abidin, juga semua yang partisipasi pada acara pagi ini ya. Langsung aja ya. Saya sebenarnya bukan orang yang pandai untuk menyampaikan sesuatu, cuma kita coba aja lah ya. Terima kasih juga buat Maria dari CRIC, Pak Anwar yang selalu menemani perjalanan saya. Sehat selalu ya, ditunggu di Cirebon kalau PPKM sudah selesai.
langsung aja, Kita Jaya yang saya kelola ini memang memakai teknologi biokonversi dari black soldier fly atau yang biasa lebih dikenal itu maggot. Maggot itu bentuknya itu larva. Larva yang mana dia itu adalah strata terendah dibandingkan larva yang lain. Yang mana ternyata dari sampah yang biasa dianggap menjadi mengganggu lingkungan, yang selalu menjadi bahan tudingan sebagai hal-hal yang merugikan di lingkungan masyarakat, itu bagi saya malah menjadi salah satu solusi gitu loh. From waste to animal feed solution. Salah satu solusi sebagai bahan baku pakan ternak yang sudah diuji coba oleh beberapa pihak, bahkan saya dibantu juga oleh Balai Benih Perikanan Majalengka, yang mana ternyata dari sampah tersebut setelah dibiokonversi dengan maggot tersebut menghasilkan kandungan-kandungan yang luar biasa bagus. Dari situ kita sampai mempunyai kalau teknologi kompos, saya rasa maggot juga salah satu teknologi yang kasarnya cukup simpel, karena limbah-limbah organik yang kita lebur, kita giling, kita berikan sebagai pakan maggot, basically pada akhirnya dia menjadi kompos dengan sendirinya gitu. Kita tanpa perlu proses yang begitu rumit, tanpa perlu equipment yang berlebih, itu otomatis sudah menjadi kompos tersebut. Jadi itu bisa dijadikan juga sebagai mungkin penambahan wawasan kepada masyarakat umum bahwa limbah-limbah rumah tangga itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk salah satu ketahanan pakan, baik dari kebutuhan ternak juga untuk tanaman. Lalu apa ya? Kalau pengolahan limbah sendiri yang biasa kita lakuin itu, biasa kita ngumpulin dari TPS, Pak. Jujur sampai detik ini permasalahan saya pribadi adalah saya cukup sulit mendapatkan kuantiti limbah yang saya harapkan. Kalau kita mengedukasi masyarakat dengan mari pilah sampah yang organik dan organik atau apapun itu, saya rasa akan sangat sulit ya. Kalaupun dibalikan ke diri saya sendiri ketika saya diminta untuk melakukan hal seperti itu, ya saya hanya menganggap angin lalu saja. Tapi cara saya mendekati ke TPS itu ya mau nggak mau kita membeli akhirnya. Kita mendekati orang-orang TPS dan kita membeli dengan harga per kilo sekian. Untuk apa? Setidaknya membuka pemikiran bahwa oh ternyata limbah organik ada harganya ya. Yang selama ini dianggap hanya sebagai residu-residu di lingkungan masyarakat, oh ternyata ada yang membutuhkan ya. Setidaknya bisa membuka mindset basic seperti itu. Pengolahannya sendiri tidak ada yang rumit di maggot, hanya limbah organik yang saya sendiri karena produksinya sudah kelas industri, katakanlah seperti itu. Saya menggunakan beberapa larutan fermentasi, beberapa larutan nutrisi yang saya beri untuk mengejar pertumbuhan maggot tersebut. Dikarenakan karena kesulitan limbah yang saya butuhkan itu kuantitinya masih jauh dari kebutuhan saya sehari-hari. Barangkali ada pihak-pihak yang bisa berkolaborasi untuk memberikan limbah organiknya kepada saya akan sangat berterima kasih sekali. Gitu. Cara budidayanya itu juga simpel, dari telur kita tetaskan diberi pakan limbah organik, ya kan? Dalam rentan beberapa waktu, kalau saya ada ketentuan hari panen, karena ada kandungan-kandungan yang saya butuhkan di usia-usia tertentu. Jadi tidak bisa terlalu mengikuti standar operasional yang berlaku di tempat-tempat maggot lainnya gitu loh. Karena di tempat saya sudah membuat beberapa produk lanjutan yang memang membutuhkan pada usia-usia yang ada di dalam maggot itu tersendiri. Semua yang kita lakukan juga melalui dari cek lab kok. Kita biasanya pakai LIPI Bogor. Kalau untuk teknis dan lain-lain, saya daripada saya berbicara panjang lebar di sini, saya lebih menyarankan untuk
bisa visit dengan catatan prokes dan lain-lain, dan pastinya mengatur janji dengan saya dulu. Saya rasa cukup, Mbak. Itu aja dulu. Terima kasih Ibu Lala. Menarik sekali pembahasannya terkait maggot ini yang menjadi solusi bahan baku juga dan sudah diuji ya Bu ya. Dan menghasilkan bahan yang bagus ternyata selain untuk kebutuhan ternak dan perikanan. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya, ke sesi kedua yaitu diskusi. Saya buka satu sesi terlebih dahulu. 3 orang penanya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan partisipan. Mangga yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung unmute saja. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Kaban. Pak Anwar. Ya Pak. Bertanya Pak Kaban. Pak Anwar aja dulu silakan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oh, Pak Anwar. Ya Mbak Anwar Mbak dari ya, Krik Mbak. Pak Anwar silahkan Pak Anwar. Oh ya, sudah lama tidak bertemu ya Pak Anwar. Ya Mbak. Silahkan. Terima kasih. Yang pertama ke Pak Zainal ya Pak. Dari proses pengolahan yang dilakukan IPS Masaro ini, apakah juga zero emisi ya Pak ya, yang proses pengolahan sampahnya itu? Terus kira-kira kalau diterapkan di komunitas itu seperti apa yang perlu dilakukan ketika harus melakukan kerjasama dengan dari Masaro ini Pak ya. Sementara kemudian untuk ke Mbak Lala di Gita Jaya Farm, saya pikir ini potensi besar untuk pengelolaan sampah organik di Kota Cirebon, karena kalau dilihat dari kebutuhan sampah organik yang dikelola di Gita Jaya Farm ini luar biasa gitu ya. Potensi kebutuhannya sangat besar, per hari bisa bertonton gitu untuk diolah di Gita Jaya Farm. Ke depan mungkin Pak Iing kita bisa diskusi lebih lanjut, karena untuk sampah ini kan leading sektornya di DLH ya. Ya, sehingga kita berharap dari DLH juga ada semacam apa istilahnya, bisa proaktif untuk melakukan kolaborasi gitu ya. Kolaborasi yang disebutkan Pak Iing sebagai tantangan besar di Kota Cirebon gitu kan. Nah, saya kira dari program Kampung Iklim juga sangat potensial. Dari informasi dari Bu Neni waktu itu ada 14 kelurahan, 14 RW ya yang baru akan merintis untuk program Kampung Iklim ini. Jadi potensi untuk bagaimana pengelolaan sampah organik khususnya melalui maggot ini bisa dikembangkan. Kemudian tadi Mbak Lala juga menyampaikan kesulitan untuk melakukan akses pengumpulan sampah organik ke beberapa spot gitu yang kan seperti dari pasar-pasar, kemudian dari sektor di perhotelan, dan dari sektor rumah makan. Itu potensinya luar biasa kalau diorganisir kemudian dikelola dengan baik untuk dikelola jadi sampah organik. Kemudian ke depan dari teman-teman RTIK juga potensial untuk membantu menghitung volume sampah gitu kan. Nah ini selama ini kita lihat kita menghitung volume sampah ini masih berdasarkan asumsi gitu ya. Asumsi berapa truk yang diangkut ke TPA itu kemudian dihitung menjadi volume sampah, jumlah volume sampahnya. Nah, dari teman-teman RTK yang sudah mengembangkan platform Eling bisa sangat membantu untuk menghitung secara real jumlah volume sampah, kemudian berapa persen yang sudah dikelola,
dan berapa persen yang belum, itu sangat membantu untuk program pengurangan sampah di Kota Cirebon. Demikian Mbak Dia, Pak Iing, terima kasih. Terima kasih Bapak Anwar. Ada penanya kedua? Apakah ada penanya kedua? Sepertinya ada yang menanyakan di kolom chat ya. Dari Bapak Soeharto, Bapak mau menanyakannya secara langsung barangkali? Atau saya bacakan saja pertanyaannya. Dalam budidaya maggot, pernah saya coba jenis serangganya adalah BSF, tapi di daerah kami jarang, bahkan tidak ada. Akhirnya saya hanya mencoba kumpulkan sampah dan keluarlah maggot. Keraguan saya apakah maggot ini berbahaya atau tidak, karena maggot ini bukan dari BSF begitu. Pertanyaannya dari Bapak Soeharto ya tadi ya, iya betul. Untuk penanya terakhir sebelum dijawab oleh para narasumber, ada yang raise hand, ada Bapak Irianto. Bapak mangga silahkan di unmute saja. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ya. Mungkin pertanyaan saya secara umum saja pada dua narasumber dan juga mohon mungkin nanti dikatakan disupport juga oleh Pak Kaban. Jadi begini Mbak, kalau saya melihat baik dari narasumber Pak Jainal maupun Ibu Lala, mungkin adalah upaya kita Kota Cirebon untuk penanggulangi atau mengurangi volume sampah yang saat ini mungkin saya jadi teringat juga ketika periode-periode sebelumnya itu Cirebon mempunyai moto misalkan berintan, bersih, indah, nyaman. Kemudian saya teringat sebenarnya visi 2020 Pak Wali Kota kita adalah Cirebon bersih kan gitu ya Mbak. Nah berharap mungkin apa yang disampaikan oleh dua narasumber ini menjadi sebuah katakanlah poin penting untuk bisa tadi visi Pak Wali Kota 2020 itu tidak tercapai. Cirebon itu masih kotor kalau menurut saya. Saya teringat ketika kita pernah meraih Adipura Kencana 5 kali, bayangkan Mbak, 5 kali berturut-turut. Ya, sementara melihat dengan kasat mata Cirebon saat ini sangat berbeda jauh. Nah, mungkin ini adalah upaya atau ikhtiar kita, ya kembalikan Cirebon padaku gitu ya, Cirebon kembali bersih seperti dulu lagi gitu. Nah, mungkin di sini ada Pak Kaban, mungkin juga beliau tahu persis bagaimana upaya-upaya pemerintah Cirebon saya lanjutkan, Mbak. Oh, punten tidak terdengar audionya, agak menggaung gitu Pak. Oke, jadi maksud saya dari dua pemaparan narasumber ini bagian dari upaya atau ikhtiar kita untuk menuju Cirebon bersih. Jadi kami berharap tentu saja follow up dari rekan-rekan DLH dan juga tentu supporting dari Bapeda untuk tindak lanjut atau follow up dari katakanlah informasi yang sangat berharga pagi hari ini. Demikian, terima kasih Mbak. Bapak Irianto atas pertanyaannya. Ini ada satu lagi penanya ya, biar langsung nanti sekalian dijawabnya. Ada Mbak Diandra Rahma, silahkan Mbak Diandra di unmute saja. Baik, terima kasih Mbak Dea. Videonya nggak mau mohon izin, ini saya punten ini karena koneksinya kurang bagus, jadi saya off videonya. Pertama, ini menarik banget dua-duanya karena dari Pak Ahmad Zainal dan Mbak Lala sendiri mengeluarkan alternatif untuk kita di Kota Cirebon untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Ahmad Zainal, punten Pak, saya mau nanya aja karena ini cukup menarik sih tentang industri pengolahan sampah. Karena di Cirebon sendiri kan belum ada yang industri untuk mengolah sampah seperti itu. Namun untuk di Cirebon sendiri kan sebenarnya sekarang udah ada pusat daur ulang gitu sebagai langkah awal mungkin ya. Adakah praktik baik dari industri pengolahan sampah itu sendiri yang sudah berjalan, terutama Pak untuk
kelembagaannya. Mohon maaf nih kalau misalnya mungkin Pak Ahmad Zainal kurang paham atau bagaimana tentang kelembagaan, mungkin bisa diceritakan seperti itu. Lalu mungkin ini juga lebih ke poin diskusi aja sih. Tadi dari Mbak Lala sudah menyampaikan kalau misalnya malah kekurangan untuk supply dari sampah organiknya itu sendiri, limbah organik. Padahal kalau misalnya kita lihat mungkin konsumsi rumah tangga di Kota Cirebon tuh paling besar menghasilkan limbah dapur gitu, sampah dapur hampir 50% ya mungkin seperti itu. Nah, kira-kira selain untuk mengambil di TPS, adakah strategi yang bisa dilakukan atau diinisiasi pemerintah seperti itu? Dan juga sebenarnya mungkin pemerintah sendiri tadi kan juga disebut kalau misalnya dari pengolahan sampah ini kita bisa jadi produsen gitu untuk daerah sekitarnya gitu, malah bukan kita yang menjadi pasar tapi kita jadi produsen karena kita punya produksi sampah yang tinggi dibandingkan di wilayah penyangga lainnya. Dan juga kita juga punya dinas pangan peternakan gitu ya yang punya peternakan sendiri atau misalnya punya LP2B lahan pertanian yang bisa dijadikan tujuan akhir dari pengolahan sampah yang atau membentuk ekonomi sirkuler seperti itu. Nah, mungkin mohon tanggapannya aja sih kalau ini ke Pak Ahmad Zainal dan Mbak Lala. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diandra. Untuk di sesi pertama ini ada sekitar 4 penanya ya, ada dari Bapak Anwar, dari Bapak Soeharto di dalam kolom komentar chat, dan Bapak Indrianto dan Mbak Driandra. Untuk bisa dijelaskan Bapak Ahmad Zainal terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih. Ini bagus-bagus pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat ini. Pertama dari Pak Anwar, apakah Masaro bisa mengurangi emisi? Jawaban singkatnya bisa, dan kami sekarang sedang ikut dalam nominasi untuk GCF, Green Climate Fund, yang oleh Badan Dunia lewat Kementerian Keuangan. Kita udah lolos di tahap 1, 2, dan sekarang tahap 3 dan 4 ya. Untuk penentuan partner ini. Jadi menguranginya bagaimana? Pertama, sampah di proses yang sekarang ini kan sudah diketahui berapa GRK-nya, gas rumah kaca yang ditimbulkan. Lalu dengan Masaro, nanti itu akan susut banyak, Pak. Susut banyak. Jadi di situ ada gap dari pemprosesan sampah dengan cara yang sekarang dan dengan cara Masaro. Akan menghasilkan reduction GRK ya, gas rumah kaca. Kemudian yang kedua, Masaro ini punya produk, Pak. Produknya itu untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Ketika produk ini diaplikasikan, juga menghasilkan reduction GRK, gas rumah kaca. Misalnya di pertanian, dari pertanian kimia ke pertanian organik Masaro, itu ada reduction. Di peternakan juga sama, di perikanan juga sama. Hingga bisa menghasilkan pengurangan emisi yang sangat signifikan. Dari perhitungan kami terhadap 50 desa yang kami hitung, GRK kita itu bisa menghasilkan, kalau harga 1 tonnya itu $5, bisa menghasilkan sekitar 8,5 juta US dollar. Itu terhadap 50 desa. Dalam GRK dalam GCF yang kami usulkan, tahun pertama itu rencana akan di Bandung, Pak. Tahun kedua di Wonosobo, tahun ketiga di Lombok Timur, tahun keempat mungkin di Cirebon atau Sukabumi, ya. Dan sampai tahun ke-8 nanti ada semua rangkaiannya. Kita sudah ada 10 daerah yang sudah mendaftarkan diri. Oke, dan tahun ini insya Allah kami itu dalam rangka
adaptasi Pak, yang sudah dapat sponsor dari adaptasi dunia ya, untuk Kota Pekalongan. Kami diikutsertakan di sana untuk menangani masalah sampahnya. Tim yang lainnya untuk menangani masalah rob air laut akibat perubahan iklim. Jadi kalau yang pertama tadi saya di mitigasi, Masaroknya masuk. Kalau yang kedua ini di Pekalongan itu untuk program adaptasi. Ya. Oke. Jadi dua-duanya ada di dalam GCF program. Ya. Dan ini yang di Pekalongan jalan tahun ini, baru di launching beberapa minggu yang lalu ya. Dengan kemitraan ya Pak ya? Iya, dengan kemitraan. Ya, Pak Anwar tahu ya. Oke, makasih Pak. Itu juga nanti akan banyak kota, bukan cuma Pekalongan ya. Jadi itu. Sedangkan yang dengan APBD itu tahun ini ya ada dua. Satu itu di Wonosobo, yang kedua itu di Kabupaten Sukabumi. Saya perlu share di sini mengenai Sukabumi, ini sangat menarik ya. Kami di sana membentuk perusahaan lokal, join dengan holdingnya Masaro. Jadi orang lokal ini yang bekerja sama dengan Pemda tempat, dengan ditugaskan untuk mengolah sampah di sana. Tapi perusahaan lokal ini dikasih akses oleh Pemda menjadi pemasok beras bagi koperasi pegawai negeri Pak, 5.000 ton per bulan. Dengan begitu maka petani bekerja sama dengan PT tersebut, hasil produknya langsung dipakai dan petani juga tidak pusing untuk menyediakan uang, pupuk dan obat-obatannya, karena nanti produknya dibeli oleh perusahaan yang bersangkutan dan dipakai untuk memasok beras di Kabupaten Sukabumi. Ini teknik-teknik begini tidak menguras APBD ya, malah menghasilkan satu kemitraan yang murah, mudah, dan menguntungkan semua pihak. Saya kira perlu dicontoh yang seperti ini. Kalau di Wonosobo itu leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup, jadi dari APBD, tapi nanti rencana operasionalnya akan menggandeng swasta. Yang tahap pertama mengolah 3 desa, Pak, yang tadi gambarnya sudah saya perlihatkan. Jadi memang tiap-tiap daerah beda-beda. Kalau yang di Lampung itu langsung dengan masyarakat, Pak. Kami membentuk namanya RKM, Rumah Kompos Masaro. Di sana kesulitan pupuk yang luar biasa, bahkan petani yang merasa hidupnya sudah nggak berarti gara-gara tidak punya pupuk dan ladangnya bermasalah. Ya. Sekarang dengan RKM ini kami sudah memberi kecukupan pupuk yang dimaksud dengan cara membuat sendiri dengan teknik Rumah Kompos Masaro. Saya ambilkan dari ITERA produk Masaronya, Institut Teknologi Sumatera yang berada di Lampung. Di beberapa tempat akan dibentuk RKM ini, Rumah Kompos Masaro, dan diintegrasikan dengan program kami Desa Bersih dan Mandiri Pupuk secara alami ya, organik. Oke, begitu kira-kira Pak contoh pengurangan emisi ya. Saya kira bisa di Cirebon ini untuk dicoba ya. Karena di sini sudah ada kampung iklim kan ya, tinggal teknologinya saja dengan Masaro. Jadi nggak merubah platform dan pekerjaan. Teknologi Masaro bisa diuji cobakan dengan yang program yang sudah berjalan. Nah, kerjasamanya tadi ada beberapa ya, dan banyak lagi yang berjalan dengan pola yang beda-beda. Di Kota Bandung itu yang sekarang berjalan dengan APBD Pak, di 4 tempat tadi. Dan sebagian lagi nangani perumahan. Di Jatinangor itu ada 4 komplek perumahan, tapi itu swasta yang investasi. Kami join dengan alumni ITB, dan alumni ITB yang membentuk perusahaannya, lalu investasi di sana. Dan selanjutnya
berjalan sendiri. Jadi mungkin Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon bisa lebih detail mendalami ini ya, untuk barangkali kalau diterapkan di sini bisa meringankan APBD Cirebon. Oke, terus ada dari Pak Irianto. Saya menyambut baik kalau Kota Cirebon hendak melakukan pengurangan sampah dan juga meniadakan sampah sekaligus dengan teknologi Masaro. Dari pengalaman yang sudah-sudah, kami sangat siap sekali untuk membersihkan kota ini. Apakah dari kelurahannya dibersihkan sehingga tidak perlu ada yang diangkut ke tempat yang sekarang terkumpul, ataukah mau di tempat yang sekarang ada kita bersihkan di sana. Jadi Masaro bisa diaplikasikan untuk mengolah sampah yang baru, bisa juga untuk membereskan TPA yang selama ini sudah hampir penuh dan sebagainya. Ada 2 program kita. Terhadap TPA yang lama kita akan lakukan mining dan hasilnya adalah pestisida organik dan kompos ya. Terhadap produk sampah yang baru nanti kita akan, kalau sudah terpilah dari rumah tentu akan bisa langsung diproses. Kalau belum nanti kami sediakan mesin pemilah sehingga akan terpilah antara organik dan non organik. Dan yang non-organik akan kami jadikan pestisida organik, dan yang yang sampah organik yang terpilah akan kami jadikan kompos dengan cara Masaro. Jadi mudah sekali, masuk ke mesin, lalu dimasukkan ke karung-karung, lalu disiram dengan Masaro, dan setelah itu karungnya dijahit. Dalam seminggu, 10 hari gitu ya, itu sudah menjadi kompos. Mau disimpan di kebun yang siap memakai kompos itu, ataukah disimpan di situ untuk nunggu orang yang ngangkutnya. Itu bersih Pak, tidak bau, tidak kotor. Jadi kayak yang terjadi di Babakan Ciwaringin itu, sebelahnya kan kelas ya, dan sebelahnya lagi kantin. Yang di Cilegon hanya dari masjid cuma 15 meter dan tidak ada komentar apa-apa, malah senang banyak tamu-tamu berkunjung dari mana-mana, dari Singapura, dari Amerika, dari ASEAN, banyak sekali yang berkunjung ke situ. Kalau dari kementerian ya biasa, banyak sekali ya. Oke, jadi saya kira saya welcome terhadap ide ini, tinggal nunggu undangan aja dari Pemda Cirebon. Nanti mau kerjasama formal dengan ITB boleh, mau langsung dengan industri holdingnya boleh, fleksibel sekali ya kita untuk memfasilitasi Cirebon kota bersih dan makmur ya. Siap, Pak. Kemudian yang ketiga, ini praktek yang sudah jalan. Kalau praktek yang sudah jalan untuk level desa, kelurahan, Bu, yang dekat di sini ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon aja, Bu. Itu mulai pertama dari zero waste di sekolahan. Kemudian sekarang lagi program zero waste untuk kelurahan, untuk desa ya. Tadinya alat yang kami bangun dari Amerika ini hanya untuk 1 desa, tapi menurut perhitungan kami bisa untuk menghandle sampah 3 desa. Jadi luar biasa. Apa yang dimanfaatkan oleh kami di Babakan, kalau di madrasah itu ada ruangan kosong. Kalau di desa ini ada TPS 3R yang sudah nganggur 5 tahun belum pernah jalan. Ya. Dan kami renovasi itu lalu kami jalankan. Tinggal diidentifikasi aja di Kota Cirebon ada berapa TPS 3R yang belum jalan. Tahun ini kami mulai dimasukkan teknologinya dalam program TPS 3R oleh Kimrum Jabar. Jadi kepada daerah-daerah yang mendapatkan bantuan untuk TPS 3R, teknologinya bisa milih. Teknologi Masaro bisa mengenolkan sampah di tempatnya dan tidak ada yang perlu dibawa ke TPA. Zero waste to TPA. Kelungkung itu ngomongnya kan tinggi sekali secara media sosial.
tapi sebenarnya belum bisa mengenolkan sampah di tempatnya. Jadi bulan lalu meminta Masaro untuk menerapkan teknologinya di sana, insya Allah akan dilakukan ya, untuk mengenolkan misi besar Bupati Klungkung yang mau menangani sampah ini. Jadi kalau bikin jargonnya sih gampang, tapi kalau teknologi yang nggak ada, ya nggak bisa. Sama di Kota Bandung juga ada program KBS, Kawasan Bersih Sampah, dengan menetapkan 8 kelurahan, tapi baru jalankan di 2 kelurahan, yaitu Sukamiskin dan Ciaurgelis. Tapi belum jalan sempurna karena masih dibawa ke TPA sampahnya. Nah, tahun ini kami diminta untuk menangani 2 kelurahan itu supaya bisa zero di tempat. Dengan begitu zero waste to TPA. Teknologi kami bisa, dan ini teknologi leading di dunia, bukan cuma di Indonesia, ya. Dan menjadikan sampah itu produk yang berharga. Bukan itu dari asap saja kami jadikan pestisida organik, ya. Oke. Saya kira itu ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa sharing terus tentang ekonomi sirkuler. We are the most circular economy, dan teknologi Masaro pernah dipamerkan di Jerman pada waktu pameran internasional, dibawa ke sana oleh Dow Chemical International Amerika. Menurut laporan teman-teman kami yang ada di Eropa, ini Masaro menjadi pembicaraan karena circular economy is the most hot topic nowadays, ya gitu kira-kira. Oke. Banyak daerah dan negara menetapkan zero waste, tapi jargonnya bisa, tapi teknologinya nggak bisa, sehingga masih tetap butuh TPA. Masaro tidak membutuhkan TPA, dan produknya everything have very high economic value. Oke, saya kira gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bapak Ahmad Zainal atas jawabannya yang sangat amat spesifik ya Pak, sangat menarik sekali. Untuk Ibu Lala ya, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari para partisipan. Masih di mute Mbak, di unmute dulu. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Soeharto yang sebelumnya pernah uji coba untuk mengelola apa ini? Untuk budidaya maggot. Hanya karena di daerahnya itu kesulitan. Oh, oke, I see. Jadi mencoba mencari larva tersebut dari sampah ya Pak? Dan maggot sendiri bahaya atau tidak? Di situ sebelumnya saya sarankan Bapak untuk bisa membedakan antara larva lalat hijau dan black soldier fly dari maggot itu sendiri, karena dari bentuk fisiknya saja itu kan sudah sangat berbeda Pak. Kalau lalat hijau itu dia di sampah yang justru menimbulkan bau, ya kan, dari bentuk larvanya sudah berbeda, dari bentuk lalatnya juga sudah berbeda, dari stratanya juga cukup berbeda, dan fungsinya juga berbeda. Kalau maggot tersendiri dari bentuk fisiknya itu dia lebih berkubu-kubu dan lebih besar Pak dibandingkan lalat hijau. Dari bentuk lalatnya juga dia lebih mirip seperti seukuran lebah. Tidak seperti lalat hijau yang kecil itu. Kalau maggot sendiri, dia itu justru menghilangkan bau dari limbah-limbah organik yang membusuk atau sengaja dibusukkan. Dia mengurai itu sebagai pakan kan, sebagai pakan maggot itu sendiri, dan saat itu juga langsung dia mengolah limbah tersebut untuk menghasilkan residu yang berbentuk kompos. Biasa orang-orang maggot itu menyebutnya dengan kasbot ya Pak. Kalau maggot sendiri bahaya atau tidak, saya rasa tidak. Jika bahaya mungkin saya tidak akan mengelola itu.
Untuk usia panen, standar operasional pada umumnya itu, kalau saya pribadi sebenarnya tidak menyarankan diberikan dalam keadaan hidup-hidup, Pak. Setidaknya minimal dimatikan dulu, dan sebelum dimatikan sebaiknya disterilkan dulu. Karena jangan sampai residu yang masih dibawa di dalam tubuh maggot akhirnya dikonsumsi oleh ternak-ternak yang kita urus gitu loh. Akhirnya menimbulkan E. coli, kematian, dan lain-lain. Untuk jadi hitamnya dari larva, itu pada umumnya memerlukan waktu di atas 15 hari. Dan yang saya perhatikan dari usia sudah di atas 15 hari itu pola makannya juga sudah berkurang. Disitulah mereka proses mutasi itu berlangsung. Dari larva putih ke coklat, coklat ke hitam, hitam lalu menjadi ke pupa, yang biasa kita sebut pupa. Posisi seperti kepompong. Penjelasannya apakah sudah jelas, Pak? Sudah Bu, sepertinya sudah sangat jelas menurut saya penjelasannya. Ada lagi Bu Lala yang mau disampaikan? Saya rasa nggak ada ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.38, maka saya tidak akan membuka untuk sesi kedua untuk pertanyaan. Nanti apabila ada dari rekan-rekan partisipan yang ingin bertanya, mungkin di lain kesempatan nanti kita akan mengadakan lagi ya untuk ngopi terkait pembahasan sampah ini. Nah, di kolom komentar juga banyak yang berharap untuk kedua teknologi ini bisa diterapkan. Begitu Pak Kaban katanya. Semoga bisa diterapkan di Kota Cirebon kedua teknologi ini, karena memang sangat menarik sekali kedua teknologi ini untuk mengurangi adanya sampah yang tertimbun di TPA kita, dan TPA kita juga masa timbunnya sudah akan habis gitu ya, seperti itu. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Zainal, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya, dan kepada Mbak Lala juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara ngopi ini, padahal mungkin dalam kondisi sedang sibuk juga ya di sana. Nah, mungkin ada Pak Kaban, ada yang ingin disampaikan untuk penutupan? Baik, terima kasih Pak Zainal. Ini terima kasih sekali nih Mbak Lala atas ilmunya, informasinya. Saya juga ke teman-teman partisipan, terima kasih sudah bergabung. Mbak Maria dari CRIC, Pak Anwar, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi baru ya bagi kita semua, khususnya kami di BP4D. Di sini juga hadir dari Dinas Lingkungan Hidup, mudah-mudahan juga tadi ikut menyimak juga. Saya sebelum saya closing statement, ini Mbak Maria mohon sedikit menyampaikan tanggapan dari apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kami untuk ikut juga mewujudkan pilot project CRIC ini. Mbak Dea izin Mbak Maria dari CRIC, silakan Mbak. Sehat Mbak. Mangga Ibu Maria. Assalamualaikum. Aduh maaf, mohon izin Pak II. Pak, sebenarnya ini acaranya teman-teman Bapeda ya, bukan acaranya kami. Enggak, untuk semua ini Mbak. Kita ngopi ini dibuka untuk semua, jadi termasuk masyarakat. Iya, kalau saya dan Pak Anwar, sebetulnya ada Pak Anwar juga di sini yang bertugas di Cirebon. Kami dari Climate Resilient and Inclusive Cities. Sebetulnya sama ikhtiarnya dengan Bapeda di Cirebon dan juga dengan pemerintah kota Cirebon ya, bahwa memang bagaimana sebetulnya inisiatif di skala kota bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalau kami dari CRIC sangat mendukung inisiatif ini, dan saya senang sekali ada Pak Ahmad Zainal di sini, ada Ibu Lala, dan mungkin untuk Pak Ahmad Zainal kita bisa mungkin lebih banyak nanti bicara lebih lanjut Pak ya. Tadi menarik sekali ada soal WTA, Waste to Agriculture, sementara di kota lain ada WTE, Waste to Energy. Mungkin tiap kota akan punya pendekatan yang berbeda ya, sesuai dengan memang modalitasnya apa.
mungkin melihat nanti di Cirebon sampahnya lebih ke apa tadi sudah dipaparkan, dan yang lebih cocok pendekatannya apa. Kalau kami dari KRIK ya, kami sih akan sangat senang untuk membantu Kota Cirebon untuk menautkan berbagai pihak ya. Kami juga akan senang mendukung dengan berbagai pelatihan yang akan terjadi mungkin pas PPKM darurat Pak ya. Kami mohon maaf sekali karena PPKM darurat ini begitu banyak kegiatan yang agak tertunda. Tapi saya senang sekali, ini acara yang menyenangkan, sangat inspiratif, dan saya senang melihat ada berbagai pihak di sini, ada pihak swasta juga, ada dari Pemkot. Jadi semoga sukses ke depannya. Kami ingin ya berjalan sama-sama dengan Pemkot Cirebon untuk membuat bahwa tadi yang disebut bahwa mengembalikan Kota Cirebon menjadi milik warga lagi yang bebas sampah ya. Kalau dari saya itu saja sih Pak Iing. Terima kasih banyak untuk memberikan ruang untuk saya. Baik, terima kasih Mbak Maria dan teman-teman semua, dan wabil khusus Pak Jainal, insya Allah Wong Cirebon harus membangun Cirebon kembali lagi. Mohon maaf, mungkin nanti kami banyak diskusi. Ini juga teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Monggo intinya bagaimanapun caranya, formulanya seperti apa. Yang jelas ikhtiar kita, Mbak Lala juga terima kasih nih dari komunitas yang mengelola Magot. Tidak ada yang katakanlah tidak ada yang sia-sia dari ikhtiar kita. Yang jelas kami dari perencanaan ini bagian juga di samping transfer of knowledge juga ikhtiar kita untuk bagaimana membuka ruang-ruang yang selama ini mohon maaf mungkin belum tahu. Ya saya aja izin tadi juga Pak Jainal, mohon maaf nih saya baru ketemu di forum ini. Ternyata orang hebat di ITB itu Cirebon. Mbak Maria ternyata dunia itu memang Cirebon lebih hebat Pak Jainal. Mohon maaf ini kan. Mungkin itu Mbak Dea saya kembalikan, terima kasih dan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan termasuk fasilitasi kami. Mudah-mudahan ikhtiar kita menjadi Cirebon lebih hebat, lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Kaban atas penutupannya ya, bisa dibilang penutupannya untuk acara ngopi kali ini. Saya ingin menyampaikan juga informasi bahwa ngopi untuk episode 9 untuk part 9-nya ini akan tayang pada hari Kamis tanggal 5 Agustus dengan materi yang pastinya sangat menarik. Jadi untuk rekan-rekan semua yang sudah menjadi partisipan di hari ini bisa mengikuti kembali acara ngopi pada tanggal 5 Agustus nanti dengan materi yang pastinya nggak kalah menarik dengan materi pada hari ini. Nah sebelum saya tutup, bagaimana kalau kita foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi kami. Untuk slide pertama dulu, mangga di videonya untuk dibuka ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Ya, untuk slide selanjutnya ada lagi. Udah ya, terima kasih. Saya berterima kasih kepada partisipan yang jumlahnya lumayan banyak, ada sekitar 50 orang tadi untuk partisipan kita pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan kedua narasumber kita ini bermanfaat dan menjadi masukan kepada pemerintah daerah Kota Cirebon khususnya untuk penanggulangan sampah. Terima kasih. Sampai saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nuhun, terima kasih Pak Anwar, Mbak Maria, Terima kasih semuanya. Semuanya. Pak Dedi dari Bogor. Pak Kaban. Ya, sama-sama. Pamit Pak Kaban. Sama-sama Mbak, terima kasih, monggo. Sukses Mbak Dia. Ya, terima kasih Ibu. Sukses moderator, keren nih. Terima kasih, Mbak Dia. Teman-teman. Makasih, moderatornya mantap. Iya. Makasih. Izin live.